tugas selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memaparkan materi mengenai erosi. Nah, untuk subbab atau materi yang akan kami jelaskan nanti ada 3 subbab. Yang pertama ada pemaparan mengenai erosi itu sendiri, kemudian yang kedua ada proses terjadinya erosi, dan yang ketiga yaitu ada bentuk-bentuk erosi. Baik, untuk pematerinya nanti terdiri dari Aldi Kurniawan, kemudian Ida Afifah, Dita Hidayah, Lilik Fauzia, Vina Puspita Dewi, Diah Nurmalitasari, Anissa Salsabila, Pangestu Partio, dan Fadila Yunikasari. Menurut Sitanala Arsyad 1989, erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkatnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain oleh media alami. Proses terjadinya erosi atau yang dapat disebut juga pengikisan atau kelongsoran sesungguhnya merupakan proses penghanyutan tanah, baik oleh desakan-desakan atau kekuatan air dan angin, baik yang berlangsung secara alamiah ataupun sebagai akibat tindakan atau perbuatan manusia. Sehubungan dengan hal itu, maka kita akan mengenal normal atau geological erosion dan accelerated erosion. Yang pertama normal atau geological erosion, yaitu erosi yang berlangsung secara alamiah, terjadi secara normal di lapangan melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, pemecahan agregat-agregat tanah atau bongkahan-bongkahan tanah ke dalam partikel-partikel, yaitu butiran-butiran tanah yang lebih kecil. Yang kedua, pemindahan partikel-partikel tanah tersebut baik dengan penghanyutan atau karena kekuatan angin. Dan yang ketiga, pengendapan partikel-partikel tanah yang terpindahkan atau terangkut tadi di tempat-tempat yang lebih rendah atau di dasar-dasar sungai. Proses terjadinya erosi yang kedua adalah accelerated erosion, yaitu di mana proses-proses terjadinya erosi yang dipercepat akibat tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan itu sendiri yang bersifat negatif ataupun kesalahan pengolahan tanah dalam pelaksanaan pertaniannya. Erosi yang dipercepat ini akan mengakibatkan beberapa kerugian, yaitu kebanjiran, kekeringan, ataupun turunnya produksivitas tanah. Dalam proses terjadinya erosi akan melalui beberapa fase, yaitu fase pelepasan, pengangkutan, dan pengendapan. Hal ini disebabkan karena tetesan air hujan yang menimbulkan percikan akan terbagi rata ke segala arah. Tetapi pada daerah miring, akibat percikan tanah akan terlempar ke bawah sesuai kemiringan lahan tersebut. Erosi lembar atau biasa juga disebut erosi kulit merupakan proses pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya di suatu permukaan tanah. Erosi lembar terjadi ketika lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng terkikis oleh komponen air hujan dan air lariran. Tipe erosi ini disebabkan oleh komponen air hujan dan air lariran yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya adalah erosi alur. Erosi alur bisa merupakan kelanjutan dari erosi aliran permukaan yang dimulai dari adanya konsentrasi limpasan permukaan. Erosi ini sering terjadi pada lahan-lahan yang berada di lereng pegunungan sehingga membentuk alur-alur. Penyebab terjadinya alur di kaki gunung adalah sebagai aliran yang cukup keras secara mendadak atau aliran air terhadang oleh benda yang ada di kaki gunung. Selain itu, erosi alur disebabkan oleh adanya tanaman yang ditanam berbaris searah dengan lereng gunung. Erosi alur merupakan salah satu penyebab utama terjadinya endapan. Erosi ini bisa mengikis dan mengangkut tanah secara efektif pada jarak antara alur satu dengan yang lainnya antara 8-9 meter. Apabila jarak tersebut mencapai ratusan meter, maka yang terjadi bukan erosi alur, melainkan erosi aliran permukaan. Bila ukuran alur sudah menjadi besar, tidak dapat dihilangkan hanya dengan melakukan pembajakan biasa. Alur atau tersebut berhubungan langsung dengan saluran pembuangan utama, maka erosi yang terjadi telah memenuhi kategori erosi parit. Proses terjadinya erosi parit sama dengan
erosi alur. Akan tetapi, alur yang terbentuk sedemikian besarnya tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah biasa. Hasil dari erosi parit membentuk jajaran parit yang lebih dalam dan lebar, dan merupakan tingkat lanjut dari erosi alur. Erosi parit dapat diklasifikasikan sebagai parit bersambung dan parit terputus-putus. Erosi tebing sungai adalah proses terkikisnya tebing-tebing sungai yang terjadi akibat aliran yang terjadi di atas tebing sungai atau melalui arus aliran yang kuat pada belokan sungai. Saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu longsoran. Longsoran adalah suatu bentuk erosi yang proses pemindahan tanahnya terjadi pada saat bersamaan dalam volume besar dan sekaligus. Longsor terjadi akibat meluncurnya suatu volume tanah dalam volume besar di atas suatu lapisan yang agak kedap sampai jenuh air. Proses terjadinya longsor terjadi apabila yang pertama yaitu lereng yang cukup curam, yang kedua yaitu terdapat lapisan di bawah permukaan tanah, dan yang terakhir adalah terdapat cukup air di dalam tanah. Baik, itu dia tadi materi erosi yang dapat kami semua sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.